1 jam yang lalu, suamiku tertawa penuh kemenangan saat dia mengusirku ke jalanan setelah mencuri semua akses ke rekening bankku. Tapi sekarang, dia meneleponku, menangis meraung-raung dan mengemis ampunan karena ternyata. Malam itu, hujan turun dengan deras di luar jendela ruang kerja Arya. Pria parubaya yang perutnya mulai membuncit itu duduk bersandar di kursi kulitnya, mengetuk-ngetukkan jari di atas meja mahoni yang mengkilap. Matanya menatap tajam ke arah Kirana, istrinya, yang duduk dengan tenang di hadapannya. Selama 9 tahun pernikahan mereka, Kirana selalu dikenal sebagai istri yang penurut. Dialah yang membangun perusahaan startup fintech mereka dari nol. Namun Arya, yang selalu tampil di depan kamera, mengklaim semua kesuksesan itu sebagai hasil jerih payahnya sebagai kepala keluarga. Kirana tidak pernah protes. Ia lebih suka bekerja di balik layar, mengurus coding, sistem keamanan, dan keuangan. Kirana, panggil Arya. Ia mencoba melembutkan suaranya, namun ada nada mendesak yang tak bisa ia sembunyikan. Kamu tahu kan proyek real estateku belakangan ini agak sepi? Aku butuh kepastian soal arus kas keluarga kita. Buka laptopmu. Aku mau lihat riwayat transaksi dari rekening utama yang kamu pegang. Perlahan Kirana menatap suaminya. Wajahnya datar. Namun di dalam hatinya, lonceng peringatan sudah berbunyi nyaring. Ini dia, momen yang sudah ditunggunya. Untuk apa, Arya? Tanya Kirana. Nada suaranya sengaja dibuat gemetar, memainkan peran sebagai istri yang cemas. Uang di rekening itu adalah dana cadangan kita, untuk biaya sekolah anak-anak nanti kalau ada apa-apa, dana darurat kita. Pakai saja dulu rekening operasional perusahaan. Arya membuang napas kasar, topeng ramahnya mulai luntur. Kirana, jangan mulai deh. Aku ini suamimu, kepala keluarga ini. Maksudmu aku tidak boleh tahu seberapa besar kekayaan istriku sendiri? Kamu tidak percaya padaku? Atau ada yang kamu sembunyikan? Ini adalah jurus andalan Arya, gaslighting, memutarbalikkan fakta agar seolah-olah Kirana yang bersalah. Dulu, taktik ini selalu berhasil membuat Kirana mengalah. Tapi sekarang berbeda. Kirana menunduk, pura-pura ragu. Perlahan ia meraih MacBook-nya, membukanya, dan mengetikkan password. Layar menyala, menampilkan dashboard perbankan online dengan saldo akhir yang membuat mata Arya terbelalak. 250.000, 250 miliar rupiah. Arya menelan ludah dengan susah payah. Ia tidak menyangka uang tunai cair yang diam-diam dikumpulkan Kirana sebesar ini. Sudut bibirnya berkedut, menahan senyum kemenangan yang nyaris meledak. Ia sudah membayangkan liburan mewah ke Eropa, membeli sports car keluaran terbaru, dan tentu saja, memanjakan Siska. Bagus, bisik Arya, matanya terpaku pada deretan angka 0 di layar itu. Sekarang, geser laptopnya ke sini. Kirana menahan laptop itu sejenak. Arya, kamu cuma mau lihat kan? Tidak perlu digeser. Biar kubacakan saja detailnya. Geser ke sini, Kirana. Bentak Arya, suaranya meninggi. Tangannya yang besar dengan kasar merampas laptop itu, menariknya dari genggaman Kirana. Tanpa membuang waktu, jari-jari besar Arya mulai mengetik dengan cepat. Ia membuka menu pengaturan akun. Kirana hanya menonton dari seberang meja, ekspresinya dibuat sepanik mungkin. Arya, apa yang kamu lakukan? Kenapa buka pengaturan profil? Kirana setengah berdiri. Arya menyeringai. Matanya masih menatap layar. Aku cuma merapikan administrasi. Rekening ini terlalu besar untuk dipegang oleh wanita yang gampang panik sepertimu. Mulai sekarang, aku yang memegang kendali penuh atas rekening ini. Sebuah nada ping pelan berbunyi dari ponsel Kirana di atas meja. Rentetan notifikasi masuk. Notifikasi. Nomor telepon yang tertaut pada akun Anda telah diubah. Notifikasi. Email pemulihan akun Anda telah diubah. Notifikasi. Kata sandi Anda berhasil diubah. Arya, teriak Kirana. Suaranya kini benar-benar terdengar histeris sebuah kemampuan akting yang bahkan ia tak tahu ia miliki. Kamu mengganti semua akses loginnya. Bagaimana kalau aku butuh uang untuk belanja bulanan atau bayar tagihan? Kamu gila ya? Arya menutup laptop dengan bantingan keras. Ia bersandar di kursinya, melipat tangan di dada, dan menatap Kirana dengan pandangan meremehkan. Sandiwaranya sebagai suami yang baik telah lenyap. Yang tersisa hanyalah seekor lintah yang baru saja menemukan mangsa terbesarnya. Belanja bulanan? Arya tertawa mengejek. Nanti aku transfer GoPay saja untuk urusan remeh-temeh begitu. Tapi rekening ini, dan semua isinya, resmi jadi milikku. Ini uang suamimu, hasil keringatku yang kamu nikmati selama ini. Sudah saatnya hak ini kembali ke pemilik aslinya. Kirana berdiri, dadanya naik turun. Itu uang dari hasil kerjaku, Arya. Sistem yang kubangun siang dan malam.
Sistem yang kamu bangun pakai fasilitas rumahku, listrikku, dan statusmu sebagai istriku, balas Arya tak kalah keras. Sekarang, lebih baik kamu diam, atau kamu akan menyesal. Keesokan paginya, atmosfer di rumah mewah kawasan Pondok Indah itu terasa membekukan. Kirana baru saja selesai mandi ketika ia mendengar suara klakson mobil yang tak asing dari halaman depan. Itu bukan mobil Arya, itu mobil Siska. Kirana berjalan ke jendela kamar di lantai 2. Benar saja. Sebuah SUV merah terang terparkir rapi di depan garasi. Siska turun dari mobil, mengenakan kacamata hitam besar, gaun ketat berwarna marun, dan tas desainer yang harganya setara dengan gaji tahunan karyawan biasa. Tas yang Kirana tahu persis dibeli menggunakan kartu kredit suaminya. Arya keluar dari pintu depan, menyambut Siska dengan pelukan mesra di teras. Mereka bahkan tidak repot-repot menyembunyikannya dari Pak Slamet, satpam perumahan mereka yang hanya bisa berdiri kaku di posnya, pura-pura menatap ke arah jalan. Kirana dengan cepat berganti pakaian mengenakan kaos kasual dan celana jeans. Lalu ia mengambil koper ukuran kabin yang sudah ia siapkan dan sembunyikan di bawah ranjang sejak 2 minggu lalu. Ia menarik koper itu menuruni tangga. Suara rodanya yang bergesekan dengan lantai marmer membuat Arya dan Siska, yang baru saja masuk ke ruang tamu, menoleh. Wah wah wah, kata Siska, melepas kacamata hitamnya dan menatap Kirana dari atas ke bawah dengan jijik. Akhirnya kamu sadar diri juga. Baguslah, lebih baik tahu diri kapan harus pergi daripada harus diseret keluar. Kirana mengabaikan Siska. Tatapannya tertuju pada Arya yang berdiri dengan senyum arogan, lengannya melingkar santai di pinggang Siska. Arya, kata Kirana, suaranya pelan tapi tajam. Kamu membawa perempuan ini ke rumah kita saat aku masih sah menjadi istrimu? Rumah kita? Arya tertawa, tawanya menggema di ruangan besar itu. Ini rumahku, Kirana. Semuanya atas namaku. Dan sejak semalam, semua uang juga sudah sepenuhnya berada di bawah kendaliku. Arya melangkah maju, melepaskan rangkulannya dari Siska, dan berdiri tepat di hadapan Kirana. Ia menunjuk ke arah pintu keluar. Kamu sekarang tidak lebih dari seorang gembel gelandangan yang tidak punya uang sepeser pun. Teriaknya, urat-urat di lehernya menonjol. Suaranya sengaja dikeraskan agar seisi rumah mendengarnya. Lalu ia menoleh ke pintu, berteriak memanggil satpam. Keamanan. Pak Slamet, ke sini. Pak Slamet tergopoh-gopoh berlari dari posnya. Wajah tuanya pucat. Iya, Pak Arya. Ada yang bisa dibantu? Arya menunjuk Kirana dengan dagunya. Buka gerbang lebar-lebar. Usir perempuan ini keluar. Dan ingat baik-baik wajahnya, Pak Slamet. Jangan pernah biarkan dia masuk lagi. Kalau sampai ujung sepatunya melewati gerbang ini, bapak saya pecat. Mengerti? Pak Slamet menelan ludah dengan susah payah. Ia menatap Kirana dengan pandangan iba dan bingung. Ia tahu betul siapa orang yang benar-benar baik di rumah ini. Kiranalah yang selalu menyisihkan makanan untuknya, diam-diam membelikannya seragam baru saat yang lama robek, dan memberinya bonus THR yang jauh lebih besar dari yang seharusnya. Tapi Pak Slamet butuh pekerjaan ini untuk menghidupi cucunya. Maafkan saya, Bu Kirana. Suara Pak Slamet bergetar, ia menunduk dalam-dalam. Mari Bu, saya antar keluar. Kirana menatap Pak Slamet sejenak, tatapannya melembut. Ia mengangguk pelan, lalu ia menatap Arya untuk terakhir kalinya. Tidak ada air mata, tidak ada teriakan histeris memohon agar tidak diusir. Hanya tatapan dingin yang tak terbaca. Semoga kamu menikmati apa yang kamu ambil, Arya, ucap Kirana pelan, nyaris berbisik. Kirana berbalik, menarik kopernya, dan melangkah keluar pintu. Di belakangnya, ia bisa mendengar tawa keras dan penuh kemenangan dari Siska. Sinar matahari terasa terik saat Kirana melangkah keluar dari gerbang besi tinggi yang segera ditutup dan dikunci oleh Pak Slamet. Alih-alih memanggil taksi atau berjalan tanpa arah meratapi nasib seperti yang diharapkan suaminya, Kirana merogoh sakunya, mengeluarkan kacamata hitam, dan memakainya. Langkahnya ringan. Jantungnya berdebar, bukan karena sedih, melainkan karena pacuan adrenalin. Ia berjalan di trotoar yang rindang selama 10 menit, menjauh dari perumahan elit itu menuju jalan raya utama. Di sudut persimpangan, terdapat sebuah coffee shop premium. Sepi dan tenang di jam kerja seperti ini. Ia mendorong pintu kaca, disambut hembusan AC yang sejuk dan aroma kopi yang baru digiling. Selamat pagi. Iced Americano 1, less ice, no sugar, pesan Kirana sopan kepada barista. Setelah membayar menggunakan kartu debit virtual dari rekening yang keberadaannya sama sekali tidak diketahui Arya, Kirana memilih tempat duduk di sudut dekat jendela. Dari posisinya, ia bisa melihat ke arah jalan namun tetap menjaga privasinya. Ia membuka koper kabinnya,
isinya sama sekali bukan pakaian. Di dalamnya hanya ada beberapa dokumen penting dalam binder kulit, sebuah hard drive eksternal terenkripsi, dan sebuah laptop cadangan laptop gaming berspesifikasi monster yang biasa ia gunakan untuk rendering data tingkat tinggi. Kirana membuka laptopnya. Begitu masuk ke layar utama, ia tidak membuka media sosial atau situs berita. Ia membuka terminal command line, sebuah layar hitam dengan teks hijau yang terus berjalan. Jari-jarinya menari cepat di atas keyboard. Ia meraih ponselnya dan memutar sebuah nomor. Panggilan itu dijawab pada dering kedua. "Halo, Kirana. Sudah keluar dari rumah neraka itu?" Suara bariton di seberang sana terdengar santai namun waspada. "Itu Dimas, teman lama semasa kuliahnya yang kini menjadi salah satu pengacara korporat dan IT paling tajam di SCBD. Sudah keluar, Dimas. Persis seperti prediksi kita, dia mengusirku, bawa Siska pula. Dan yang terpenting, semalam dia mengubah semua kredensial di rekening bank yang kutunjukkan padanya," kata Kirana sambil menyeruput es kopinya. Senyum tipis mengembang di bibirnya. Dimas tertawa di seberang telepon. "Bodoh sekali suamimu itu. Maaf, mantan suamimu. Dia tidak sadar kalau rekening yang kamu tunjukkan itu cuma akun dummy honeypot. Dia pasti buta melihat angka 250 miliar di layar. Dia sama sekali tidak tahu kalau sistem perbankan korporat yang kamu modifikasi itu punya kontrak pintar, smart contract, berlapis." Kirana melirik jam di sudut kanan atas layar laptopnya. Ia membuka aplikasi stopwatch dan memulainya. Waktu mulai berjalan. "Jadi skrip otomatisnya sudah aktif sekarang?" tanya Dimas memastikan. Begitu dia mengganti password dan email menggunakan IP address rumah tanpa autentikasi biometrik dariku, itu langsung memicu fase pertama dari skrip, jelas Kirana tenang. Ia menatap baris-baris kode di layarnya yang kini menunjukkan status, executing. Dalam waktu 1 jam dari sekarang, sistem akan membaca bahwa rekening itu telah diambil alih secara paksa. Dan karena rekening itu terhubung dengan sistem auto-debit yang sengaja kukaitkan dengan utang fiktif pada sebuah perusahaan cangkang, Shell Corporation, di Singapura, sistem akan melakukan pembersihan besar-besaran. Semua dana di rekening itu, beserta rekening apapun yang akan dia coba tautkan ke sana nanti, akan terkuras habis. "Brilian," puji Dimas. "Tapi kamu yakin dia akan mentransfer uangnya?" Arya itu serakah dan paranoid, Dimas. Dia tidak akan membiarkan uang curiannya berlama-lama di rekening yang secara hukum masih atas namaku. Walaupun dia pegang passwordnya, dia pasti akan memindahkan dana itu ke rekening utama perusahaan propertinya pagi ini juga, mumpung bank sedang buka dan ada Siska yang mengomporinya. Dan saat dia melakukan transfer itu, saat dia mengklik tombol itu, lapisan keamanan kedua akan aktif, jelas Kirana, senyumnya makin lebar. Sistem akan mengunci IP address-nya, menguras saldonya, dan secara otomatis mengirimkan riwayat transaksi mencurigakan itu ke sistem pengawasan internal bank, yang akan langsung memicu audit dari Ditjen Pajak dan PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, untuk perusahaannya. Dimas bersiul pelan. "Kamu benar-benar iblis, Kirana. Aku suka. Baiklah, aku akan menunggu di kantorku. Begitu bomnya meledak, dia pasti mencari celah hukum. Aku sudah menyiapkan log forensik digital yang membuktikan bahwa dialah yang secara sadar mengakses dan memindahkan uang tersebut. Sempurna, terima kasih Dimas, aku tunggu teleponmu." Kirana mematikan panggilan. Ia bersandar di sofa empuk kafe itu, menyesap americanonya lagi. Rasanya belum pernah semanis ini, matanya terpaku pada stopwatch di layarnya. 3 menit berlalu, 4 menit, 5 menit. Kirana duduk dengan tenang, memperhatikan jalanan di luar. Sesekali jarinya mengetuk meja, mengikuti irama musik jazz pelan yang mengalun di dalam kafe. Tepat di menit ke-15, ponsel Kirana yang tergeletak di atas meja bergetar hebat. Layarnya menyala, menampilkan nama Arya dengan foto profilnya yang sedang tersenyum angkuh foto yang belum sempat Kirana hapus. Kirana membiarkan ponsel itu terus berdering. Ia benar-benar menikmati setiap detiknya. Panggilan pertama masuk ke kotak suara. Hanya berselang beberapa detik, ponselnya berdering lagi. Panggilan kedua. Kirana tetap diam, matanya terpaku pada layar ponsel seolah ia bisa melihat kepanikan di seberang sana. Pada panggilan ketiga, akhirnya Kirana menggeser tombol hijau. Ia menempelkan ponsel ke telinganya, namun tak mengucapkan sepatah kata pun. Dari seberang sana, bukan suara arogan yang menyambutnya, melainkan suara napas yang terengah-engah, berat, dan diikuti oleh rintihan keras yang penuh keputusasaan. "Kirana, Kirana, angkat, kumohon, angkat." Suara Arya bergetar hebat, nyaris menangis. "Halo, Arya," jawab Kirana, nadanya datar. Suaranya sedingin es.
Ada masalah apa? Bukannya aku ini gembel gelandangan yang tidak boleh lagi menginjakkan kaki di rumahmu? Kirana, tolong aku. Ini gila. Ada apa dengan sistemnya? Suara Arya kini benar-benar terdengar histeris. Di latar belakang, Kirana bisa mendengar suara pecahan kaca dan teriakan melengking serta makian dari Siska. Sistem apa? Arya, aku cuma sedang ngopi di pinggir jalan, jawab Kirana santai. Uangnya hilang. Semuanya hilang. Kirana, 250 miliar itu hilang. Waktu aku coba transfer uang itu ke rekening perusahaanku, layarnya tiba-tiba berubah merah. Tulisannya security breach detected. Terus saldoku jadi minus. Bukan cuma rekening yang kuambil darimu, tapi rekening utama perusahaanku yang kupakai untuk menerima transferan itu juga dibekukan. Kirana, uangku habis. Saldo perusahaanku terkuras. Tersedot ke entah rekening luar negeri mana dengan nama aneh. Arya berbicara dengan cepat, nyaris kehabisan napas. Kirana tersenyum. Kontrak pintarnya bekerja jauh lebih sempurna dari yang ia bayangkan. Dan yang bikin gila, orang keuanganku di kantor baru saja menelepon. Katanya ada notifikasi dari sistem perbankan bahwa perusahaanku dilaporkan atas dugaan pencucian uang, money laundering, karena ada transaksi anomali pagi ini. Satgas TPPU dan Ditjen Pajak akan datang besok pagi. Kirana, apa yang kamu lakukan? Kumohon, batalkan. Kirana, aku memohon padamu. Terdengar jelas suara isak tangis Arya. Pria yang 1 jam lalu menyombongkan diri dan membuangnya layaknya anjing jalanan, kini terseduh-seduh, mengemis di ujung telepon. Kirana menarik napas dalam-dalam, menikmati udara yang terasa jauh lebih segar. Arya, kata Kirana, suaranya sengaja direndahkan, lembut namun menusuk. Apa katamu tadi pagi? Ini uang suamimu, hasil keringatku. Sudah saatnya hak ini kembali ke pemilik aslinya. Kirana menirukan ucapan Arya dengan intonasi mengejek. Nah, sekarang hak itu sudah benar-benar kembali ke pemilik aslinya. Kamu tahu karma, Arya? Apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Kirana, maafkan aku. Aku akan kembalikan aksesnya sekarang juga. Pulanglah. Siska akan kuusir sekarang juga. Aku usir dia. Kirana, kumohon, perbaiki sistemnya. Raung Arya dalam keputusasaan. Sudah terlambat, Arya. Sistem itu dirancang tanpa tombol cancel. Nikmati sisa harimu, karena besok tidak akan ada lagi yang bisa diselamatkan darimu. Tanpa menunggu balasan Arya, Kirana menekan tombol merah, memutus panggilan. Ia lalu mematikan ponselnya, mencabut kartu SIM dari slotnya, mematahkan kartu kecil itu menjadi 2, dan membuangnya ke asbak di atas meja. Fase pertama selesai. Tapi pertunjukan utamanya baru saja dimulai. Orang bilang, insting seorang istri lebih tajam dari radar militer manapun. Bagi Kirana, kehancuran pernikahannya tidak dimulai pagi ini, melainkan 6 bulan yang lalu, di sebuah malam Kamis yang hujan, karena sebuah benda sepele, iPad lama milik Arya. Malam itu, Arya beralasan ada meeting mendadak larut malam dengan klien dari luar kota. Kirana, yang sedang merapikan ruang kerja suaminya, tanpa sengaja menyenggol iPad lama Arya yang tertumpuk di bawah dokumen. Layarnya menyala, menampilkan pop-up pesan dari aplikasi pesan rahasia yang lupa di-logout oleh Arya. Pesan itu singkat, dari kontak tanpa nama, hanya berupa emoji hati hitam. Arya, makasih ya hadiahnya. I love it. Malam ini nginep di condoku kan? Kangen. Kirana ingat bagaimana napasnya tercekat malam itu. Tangannya gemetar saat memasukkan password iPad tersebut kombinasi tanggal lahir Arya yang tak pernah digantinya selama 10 tahun. Dengan tangan dingin, Kirana membuka chat itu. Dunianya runtuh. Ratusan pesan menjijikan. Foto-foto liburan rahasia ke Bali yang diklaim Arya sebagai bisnis trip, dan bukti transfer belasan juta rupiah setiap bulannya. Nama perempuan itu Siska, seorang agen properti lepas yang sudah menjadi simpanan suaminya selama hampir 2 tahun. Namun, yang benar-benar membunuh hati Kirana malam itu bukanlah perselingkuhannya, melainkan sebuah percakapan mereka 2 minggu sebelumnya. Siska, Arya, sampai kapan sih kamu mau bertahan sama si kaku itu? Katanya mau cerai? Arya, sabar ya baby. Dia itu mesin ATM berjalan. Startup yang dia bangun lagi booming. Aku lagi pelan-pelan urus legalitas biar semua aset pindah ke namaku. Kalau sudah bersih semua, baru aku tendang dia keluar. Tahan sedikit lagi ya. Sebentar lagi kita bakal jadi raja dan ratu di istana. Malam itu, Kirana masuk ke kamar mandi, mengunci pintu, dan menyalakan shower sekencang-kencangnya. Ia menangis sejadi-jadinya di bawah kucuran air dingin, meratapi 9 tahun kesetiaan yang dibalas dengan pengkhianatan paling kejam.
Tapi tangisan itu hanya berlangsung tepat 30 menit. Setelah matanya bengkak, Kirana mematikan air, menatap pantulannya di cermin, dan menghapus sisa air matanya. Kesedihannya telah lenyap, digantikan oleh rasa jijik dan amarah yang sedingin es. Arya pikir dia pintar. Arya pikir dia bisa mempermainkan seorang systems analyst yang pekerjaan sehari-harinya adalah mencari celah dan kelemahan pada jaringan. "Kamu mau main-main aset denganku, Arya?" bisik Kirana pada pantulannya. "Ayo kita main." Sejak detik itu, Kirana yang penurut sudah mati. Ia mulai merencanakan balas dendam finansial yang tak akan pernah dilupakan Arya seumur hidupnya. Keesokan harinya, Kirana menemui Dimas, teman kuliahnya yang kini pakar hukum bisnis dan sengketa aset, di sebuah restoran omakase eksklusif di SCBD. "Ini gila, Kirana," komentar Dimas setelah melihat semua bukti screenshot yang dikumpulkan Kirana malam itu. "Laki-laki ini sudah berencana membangkrutkanmu dari awal. Kita bisa tuntut dia di pengadilan agama dan pidana sekarang juga." "Buktimu kuat?" "Tidak, Dimas," jawab Kirana tenang, mengaduk air matcha latte-nya. "Kalau aku gugat cerai sekarang, dia akan melawan, dia akan menyewa pengacara mahal pakai uangku. Prosesnya akan memakan waktu bertahun-tahun, dan harta Gonogini akan dibagi 50-50. Aku tidak mau membagi 1 sen pun hasil jerih payahku untuk parasit sepertinya." Dimas mengangkat alisnya, tertarik. "Jadi, apa rencanamu?" "Aku ingin dia sendiri yang mengambil uang itu dengan tangannya sendiri dan menghancurkan dirinya sendiri dalam prosesnya," kata Kirana. "Aku butuh kamu mendirikan sebuah perusahaan cangkang, Shell Corporation, di Singapura di bawah sebuah yayasan fiktif, atau apapun yang legal tapi tidak bisa dilacak langsung kepadaku." Dimas mengangguk pelan, otaknya mulai memproses rencana Kirana. "Oke, bisa diatur. Lalu kita pindahkan perlahan semua aset asliku, saham startup, dan tabunganku ke entitas baru itu dengan sangat rapi sampai Arya tidak sadar. Dan untuk rekening utama yang selalu dia pantau, kita biarkan saja, tapi kita isi dengan uang fiktif." "Uang fiktif? Maksudmu?" "Kamu ingat proyek dummy yang kubuat untuk server testing bank swasta tahun lalu? Aku akan membuat sistem yang sama. Kita manipulasi dashboard transaksinya agar terlihat ada saldo 250 miliar. Padahal, itu uang kosong yang diikat dengan smart contract." Kirana mencondongkan tubuhnya, matanya berkilat cerdas. "Rekening ini akan jadi racunku. Aku akan membuat perjanjian utang rahasia antara rekening pribadiku ini dengan perusahaan cangkang di Singapura. Klausulnya berbunyi, dalam hal terjadi pemindahan akses paksa atau login dari IP yang tidak dikenal tanpa verifikasi biometrik Kirana, seluruh dana di rekening ini beserta rekening lain yang terhubung akan otomatis disita sebagai pembayaran utang gagal bayar default." Dimas menatap Kirana dengan perpaduan rasa kagum dan ngeri. "Kirana, kamu sadarkan, kalau Arya mengakses rekening itu dan mencoba memindahkan uangnya, dia secara kontraktual mengikat dirinya sendiri pada utang itu? Sistem bank akan membacanya sebagai pihak yang bertanggung jawab karena dia memindahkan kredensialnya ke namanya. Itulah intinya, Dimas." Kirana tersenyum dingin, "Aku akan memancingnya, aku akan membuatnya merasa sukses mencuri passwordku." Begitu dia menekan tombol transfer karena keserakahannya. Boom! Bukan cuma rekening itu yang dikuras sistem, tapi juga rekening perusahaannya sendiri yang dia pakai untuk menampung uangnya. Dan karena saldonya ditarik ke luar negeri, sistem deteksi pencucian uang bank akan otomatis menyala. Ditjen Pajak dan PPATK akan turun tangan. Dimas bersandar dan tertawa pelan. "Arya bukan cuma bangkrut, Kirana. Dia akan tenggelam dalam utang miliaran dan diburu petugas pajak. Eksekusinya harus sempurna." "Akan sempurna," janji Kirana. Dan selama 6 bulan berikutnya, dengan sangat hati-hati Kirana menenun jaring laba-labanya, menunggu sang suami dengan sukarela masuk ke dalamnya, dan pagi ini, lalat sombong itu akhirnya terperangkap. Kembali ke masa kini, di rumah mewah 2 lantai yang baru saja ditinggalkan Kirana. Udara di ruang kerja Arya terasa sangat panas, meski AC diatur di suhu 16 derajat Celcius. Bulir-bulir keringat menetes dari dahi Arya, berjatuhan di atas layar ponsel mahalnya. Kemeja linen yang pagi tadi disetrika rapi kini kusut masai. Nggak mungkin, bisik Arya, napasnya tersengal. Telunjuknya gemetar saat menekan tombol refresh di aplikasi mobile banking perusahaannya untuk yang ke-100 kalinya. "Saldo Anda, rupiah, dibekukan sementara." Arya memukul meja keras-keras. "Bank bangsat, aplikasi sampah." Di sudut ruangan, Siska yang tadinya sibuk mencoba baju-baju dari lemari Kirana menoleh dengan wajah kesal. "Apa sih masalahmu, Arya? Berisik banget. Ini aku lagi mau check out tas Dior tapi kartu tambahan yang kamu kasih decline terus."
limitnya habis ya? Padahal kan kamu baru dapat 250 miliar dari Kirana? Mendengar nama Kirana dan rengekan belanja Siska, emosi Arya meledak. Ia membanting ponselnya ke dinding hingga layarnya retak. Dior gundulmu. Uangnya hilang. Bukan cuma uang Kirana. Uang operasional perusahaanku. Uang proyek apartemen. Semuanya tersedot sistem setan ini. Aum Arya. Suaranya yang menggelegar membuat Siska terlonjak kaget dan menjatuhkan tas di tangannya. Wajah Siska memucat. Maksudmu apa Arya? Gimana bisa hilang? Kamu kan yang ganti passwordnya tadi pagi? Kamu transfer ke rekeningmu kan? Ya itu dia masalahnya. Tolol. Arya menjambak rambutnya sendiri, matanya merah panik dan marah. Waktu aku transfer, ada notifikasi aneh muncul, terus tiba-tiba semua saldoku hilang. 0, malah minus, punya Kirana juga. Sebelum Siska sempat mencerna kata-kata Arya, telepon meja berdering nyaring. Arya menyambarnya dengan kasar. Halo, Pak Arya. Ini saya Budi, manajer keuangan Bapak. Suara di seberang sana terdengar histeris, diiringi suara riuh orang-orang berteriak. Pak, Bapak di mana? Kantor kacau balau. Baru saja orang dari bank dan Satgas Gabungan Ditjen Pajak masuk ke lobi. Mereka bawa surat perintah penyitaan aset. Kata mereka, perusahaan kita dicurigai memfasilitasi pencucian uang internasional gara-gara transfer anomali pagi ini. Rekening payroll untuk kuli bangunan juga dibekukan, Pak. Pekerja proyek sekarang lagi ngamuk, demo minta gaji mingguan mereka dibayar. Lutut Arya lemas. Tubuhnya merosot jatuh ke atas karpet tebal. Telepon terlepas dari genggamannya, membiarkan suara Budi terus berteriak memanggil namanya. Ditjen Pajak, audit, aset dibekukan, pencucian uang. 4 frasa itu menggema di telinga Arya bagai vonis mati. Kalau penyidik mulai membongkar pembukuannya, bukan cuma uang hilang yang jadi masalah. Kasus suap, manipulasi pajak, dan markup harga material yang selama ini ia lakukan demi membiayai gaya hidup mewahnya dan Siska, semuanya akan terbongkar. Ia akan dipenjara. Ia benar-benar tamat. Arya. Siska perlahan mendekat, menatap pasangannya yang kini tampak seperti onggokan kain kusut di lantai dengan ketakutan. Bangkrut? Kamu bangkrut? Arya mendongak, menatap Siska dengan pandangan kosong. Selesai. Kita tamat, Siska. Aku harus cari Kirana. Cuma dia yang bisa memperbaiki ini. Saat sebuah kapal mewah mulai tenggelam, tikus-tikuslah yang pertama kali melompat. Mendengar konfirmasi langsung dari mulut Arya, otak Siska bekerja cepat. Bangkrut, dikejar pajak, kuli bangunan mengamuk. Tidak, Siska tidak ikut menandatangani kontrak untuk hidup melarat. Ia bersama Arya karena pria itu adalah mesin ATM berjalan, bukan karena cinta. Kalau mesin ATM-nya rusak dan malah membawa sial, sudah saatnya lari. Aku ambilkan minum dulu. Arya. Kamu tenang dulu ya, kata Siska, sengaja melembutkan suaranya. Arya hanya mengangguk lemah, masih mengusap wajahnya yang basah oleh keringat dingin. Alih-alih pergi ke dapur, Siska berlari ke kamar utama. Ia membuka lemari besar tempat Arya menyimpan brankas pribadinya. Siska tahu kombinasinya, tanggal lahir Siska sendiri. Betapa bodohnya Arya, buta karena cinta dan terlalu percaya diri. Dengan tangan gemetar dan tergesa-gesa, Siska menekan kombinasi angka. Klik. Brankas terbuka. Matanya berbinar melihat tumpukan perhiasan emas, beberapa sertifikat tanah, dan gepokan dolar yang selalu Arya simpan untuk keadaan darurat. Tanpa ragu, Siska menyambar tas Hermes terbesar dari atas kasur dan mulai meraup seluruh isi brankas ke dalamnya. Persetan dengan Arya. Ini cukup untuknya kabur ke Bali dan mencari mangsa baru. Namun, saat tangannya hendak meraih kotak jam tangan Rolex, sebuah bayangan besar menutupi cahaya dari ambang pintu. Apa yang kamu lakukan? Suara berat dan serak itu membuat bulu kuduk Siska berdiri. Ia menoleh perlahan. Arya berdiri di ambang pintu, matanya terpaku pada tas Siska yang menggembung. Siska tergagap, mencoba menutupi brankas dengan tubuhnya. Ah, Arya, aku cuma mengamankan barang berharga kita. Katamu orang pajak mau datang menyita barang, jadi kupikir mending aku bawa keluar dulu. Pembohong. Arya menerjang maju, mencengkeram lengan Siska begitu keras hingga wanita itu menjerit kesakitan. Kamu mau kabur, kan? Kamu mau meninggalkanku saat aku sedang susah? Lepaskan aku, Arya. Sakit, Siska meronta, warna aslinya akhirnya keluar. Iya, aku mau pergi. Terus aku harus ngapain di sini? Nunggu polisi datang dan nangkap kamu? Nunggu kuli bangunan mukulin aku? Laki-laki macam apa kamu? Sok kaya, tapi gampang banget dikadalin istrimu sendiri. Kamu itu bangkrut, Arya. Bangkrut. Kata bangkrut itu seperti menarik pelatuk. Kesabaran Arya habis, tangannya berayun, dan sebuah tamparan keras mendarat di pipi Siska, menghempaskannya ke atas kasur.
Tas desainer itu terlepas dari pelukannya, isinya berhamburan di atas lantai marmer. Emas dan lembaran dolar berserakan kemana-mana. Siska memegangi pipinya yang memerah, menatap Arya dengan penuh kebencian. Beraninya kamu memukulku, binatang kau, Arya. Dasar pecundang menyedihkan, pantas saja Kirana muak padamu. Diam kau, pelacur. Makinya dengan napas memburu. Ia menunduk, buru-buru memunguti harta bendanya yang berserakan. Ini uangku, kamu tidak berhak sepeser pun. Pergi dari rumahku, pergi. Siska meludah ke lantai. Ia bangkit, merapikan gaunnya yang kusut. Ia tidak peduli lagi dengan uang itu. Yang penting ia harus keluar dari rumah ini sebelum aparat berwenang tiba. Tidak usah disuruh 2 kali. Nikmati nerakamu, Arya, desis Siska tajam. Ia berbalik, berlari menuruni tangga secepat yang ia bisa, masuk ke dalam mobilnya, dan tancap gas meninggalkan rumah itu. Pas Lamet yang berjaga di gerbang hanya bisa terperangah melihat mobil merah itu melesat ugal-ugalan. Di lantai atas, Arya duduk bersimpuh di tengah-tengah uangnya yang berserakan. Sendirian, hancur, dan itu baru 2 jam berlalu sejak ia mengusir istrinya. Di belahan kota yang lain, Kirana baru saja keluar dari sebuah gerai ponsel premium di mall. Ia memegang iPhone seri terbaru lengkap dengan nomor VIP baru. Ia naik ke sebuah taksi eksekutif yang sudah menunggu. Ke Hotel Mulia Senayan, Pak, kata Kirana tenang sambil bersandar di kursi. Sambil menikmati perjalanan, Kirana mengaktifkan ponsel barunya dan memulihkan data dari cloud. Begitu WhatsApp-nya aktif, puluhan pesan masuk beruntun. Kebanyakan dari mitra bisnis Arya yang tampaknya sedang panik dan 12 missed call serta voicemail dari mantan suaminya. Didorong rasa penasaran, Kirana memutar salah satu pesan suara Arya. Kirana, tolong aku, Siska kabur. Dia meninggalkanku. Orang pajak sudah ada di lobi kantorku. Kumohon, berikan password untuk membatalkan sistemnya. Aku memohon padamu, Kirana. Rumah ini akan disita kalau aku tidak bisa mengembalikan saldonya. Aku janji, aku akan bersujud di kakimu. Aku janji. Kirana menekan tombol stop. Ia tak perlu mendengar omong kosong sisanya. Arya tidak menyesal karena menyakitinya, dia hanya menyesal karena ketahuan dan kehilangan uangnya. Penyesalan orang serakah tidak pernah tulus dari hati. Jari-jari lincah Kirana mengetik balasan dengan tenang, singkat, padat, dan mematikan, tanpa makian, tanpa huruf kapital. Hanya sebuah pernyataan mutlak dari pemenang perang. Sistem tidak punya tombol cancel. Uang yang kamu transfer itu adalah utang yang sekarang sah menjadi tanggung jawabmu. Nikmati kekayaan barumu, sayang. Kita bertemu di pengadilan. Terkirim. 2 centang biru langsung muncul, menandakan Arya sedang menatap layar, membaca pesan itu tepat pada detik tersebut. Kirana bisa membayangkan pria itu terseduh-seduh dan meraung di rumah besar yang sebentar lagi akan disita. Kirana memblokir nomor Arya secara permanen. Ia lalu menatap keluar jendela taksi. Langit Jakarta sore itu cerah, secerah masa depannya. Beban berat yang ia pikul selama 9 tahun akhirnya terangkat. Ia memejamkan mata, membiarkan senyum tulus mengembang di wajahnya. Ini baru awal dari kehancuran Arya, dan Kirana akan memastikan pria itu meminum racun yang ia racik hingga tetes terakhir. Aroma kopi saset basi dan udara pengap menyambut Arya saat ia melangkah masuk ke polsek setempat. Pakaiannya yang pagi tadi tersetrika rapi, kini berantakan. Rambutnya acak-acakan, matanya merah padam. Di seberangnya, seorang penyidik menatapnya dengan kening berkerut, mencoba mencerna laporan dari pria berpenampilan kacau ini. Jadi, biar saya perjelas, Pak Arya, sela polisi itu sambil mengetuk-ngetukkan pena di atas meja. Bapak melaporkan bahwa istri Bapak, Ibu Kirana, meretas rekening bank perusahaan Bapak dan mencuri lebih dari 250 miliar? Bukan diretas, dan dia menjebak saya. Arya menggebrak meja, membuat beberapa orang di ruangan itu menoleh. Dia sengaja menanam virus atau link phishing di rekening banknya sendiri. Pas saya login dan mencoba memindahkan dananya, sistem langsung menyedot semua uang di rekening penerima saya. Tangkap dia, dan ini kejahatan siber. Pencurian. Polisi itu menghela napas panjang. Sebelum ia sempat menjawab, pintu kaca ruangan itu terbuka. Dimas masuk, mengenakan setelan jas mahal yang tailor-made, menenteng briefcase kulit yang elegan. Auranya tenang dan penuh otoritas, sangat kontras dengan Arya yang terlihat seperti orang gila. Selamat sore, Komandan. Sapa Dimas sopan, menjabat tangan polisi itu sebelum meletakkan sebuah map tebal di atas meja. Saya Dimas, kuasa hukum Ibu Kirana. Saya dengar klien saya dilaporkan atas tuduhan pencurian dan peretasan. Arya membelalakkan matanya dengan garang. Ngapain kamu di sini? Pengacara bangsat, mana Kirana? Dimas mengabaikan Arya sepenuhnya.
Ia membuka mapnya, mengeluarkan setumpuk dokumen yang dicetak rapi dan sudah dilegalisir. Komandan, sebelum Bapak memproses laporan tak berdasar ini, izinkan saya meluruskan faktanya, kata Dimas tenang. Ia menunjuk dokumen pertama. Ini adalah log digital dari server bank. Seperti yang bisa Bapak lihat di sini, tidak ada peretasan yang terjadi. Akses ke rekening klien saya dilakukan menggunakan password yang valid, yang kemudian diubah secara sepihak dari sebuah perangkat komputer. Bisa Bapak tebak IP address dan MAC address milik siapa perangkat ini? Polisi itu menatap kertas tersebut. Ini IP address dari sebuah perumahan di Pondok Indah, dan perangkatnya terdaftar atas nama Arya. Tepat, Dimas tersenyum tipis. Bapak Arya di sini, dengan sadar dan sengaja, mengakses rekening klien saya, mengubah seluruh kredensial keamanannya, lalu menginisiasi transfer dana dari rekening tersebut ke rekening perusahaannya sendiri. Masalahnya, Bapak Arya kurang teliti. Dimas membalik halaman berikutnya. Rekening yang beliau akses itu terikat pada fasilitas auto debit untuk pelunasan utang antar perusahaan. Saat Pak Arya memindahkan dana itu, sistem bank otomatis mengenalinya sebagai penjamin atau pihak yang mengambil alih rekening. Jadi saat jatuh tempo pembayaran tiba, sistem perbankan secara legal dan otomatis menarik dana itu dari rekening Pak Arya. Itu adalah prosedur perbankan standar dan otomatis, Komandan. Bukan peretasan. Wajah Arya pucat pasi. Itu utang fiktif. Kirana yang mesetap itu untuk menjebakku. Buktikan itu di pengadilan perdata, Pak Arya, tantang Dimas, kali ini menatap langsung ke mata mantan suami kliennya. Tapi untuk laporan pidana peretasan hari ini, Anda tidak punya dasar hukum. Malahan, klien saya bisa menuntut Anda balik atas akses ilegal ke data pribadi dan pencurian aset. Polisi menutup map Dimas dan menatap Arya dengan pandangan tegas. Bapak dengar sendiri kan? Ini ranah perdata, atau hasil dari kelalaian Bapak sendiri dalam bertransaksi perbankan. Kami tidak bisa memproses laporan Bapak, dan saya sarankan Bapak jangan membuat laporan palsu. Itu tindak pidana. Arya berdiri kaku. Kakinya lemas seperti jeli. Ia tidak bisa melawan data. Ia tidak bisa melawan hukum. Perlahan ia melangkah mundur, lalu berbalik dan setengah berlari keluar dari kantor polisi, membawa keputusasaan yang semakin dalam. Sore itu, lobi Hotel Mulia Senayan dipenuhi tamu elit yang sedang menikmati afternoon tea. Suasananya damai, diiringi alunan piano klasik yang lembut. Namun, ketenangan itu pecah oleh kedatangan seorang pria yang penampilannya sama sekali tidak cocok dengan kemewahan tempat itu. Arya menerobos pintu putar, mengabaikan tatapan terkejut dari staf keamanan. Matanya liar menyapu ruangan, napasnya terengah-engah. Mobilnya mogok di tol dalam kota karena kehabisan bensin, dan ia tidak punya uang tunai sepeser pun untuk bayar tol atau parkir. Ia terpaksa meninggalkannya begitu saja. Lalu, matanya menangkap sosok itu. Kirana duduk dengan sangat anggun di sebuah sofa lounge dekat jendela kaca besar. Ia mengenakan gaun sutra navy yang elegan, rambutnya tertata rapi, wajahnya rileks tanpa beban. Di hadapannya tersaji secangkir teh chamomile dan sepiring macaron. Di seberangnya duduk Dimas, sibuk mengetik di iPad-nya. Kirana. Teriakan Arya membuat beberapa tamu di meja sekitar menoleh. Arya nyaris berlari menghampiri meja mereka. Keamanan hotel segera bertindak, namun Kirana mengangkat tangannya, memberi isyarat bahwa ia mengenali pria itu dan semuanya terkendali. Arya tiba di meja mereka, kakinya lemas. Tak peduli lagi dengan harga dirinya, tak peduli dengan tatapan jijik dari para tamu kelas atas di sekelilingnya, Arya menjatuhkan dirinya. Kedua lututnya membentur karpet tebal lobi. Ia bersujud di depan kursi Kirana. Kirana, aku mohon. Suara Arya parau, pecah oleh isakan tangis yang tak bisa lagi ia tahan. Tangan kasarnya mencoba meraih ujung gaun Kirana, namun Kirana dengan cepat menarik kakinya mundur. Jangan sentuh aku, kata Kirana dingin. Suaranya pelan, namun ketegasannya membuat Arya merinding. Aku hancur. Kirana, raung Arya. Wajahnya menengadah menatap Kirana, air mata mengalir di pipinya yang kotor oleh debu jalanan. Perusahaanku disegel. Para pekerja mengancam mau membakar kantorku. Siska kabur, membawa sisa uang cash dan emasku. Aku kehilangan segalanya. Kumohon, Kirana. Aku tahu kamu pegang kodenya. Tolong kembalikan uangku. Aku janji aku akan melakukan apa saja. Aku akan bersujud di kakimu, Kirana. Aku ini suamimu. Kirana perlahan meletakkan cangkirnya. Ia menatap pria yang telah meremehkannya selama 9 tahun itu. Pria arogan yang pagi tadi mengusirnya, memerintahkan satpam agar tak membiarkannya kembali. Kini pria itu menggeliat layaknya cacing di lantai hotel bintang 5. Aku bukan istrimu, Arya.
Kamu hanyalah parasit yang kebetulan menempel terlalu lama di hidupku, jawab Kirana datar. Tidak ada setitik pun rasa simpati di matanya. Dan soal uang itu, bukannya kamu sendiri yang mentransfernya? Kenapa kamu memintanya padaku? Itu uangmu, Kirana. Aku tahu sistem itu cuma menahannya. Tolong berikan kode pelepasannya, rilis code, biar aku bisa bayar pajaknya dan bayar gaji karyawanku. Setelah itu, aku janji aku tidak akan mengganggumu lagi. Aku memohon demi masa lalu kita. Kirana terdiam sejenak. Ia melirik Dimas yang tersenyum sinis. Lalu Kirana menatap Arya lagi. Sebuah ide melintas di kepalanya. Langkah terakhir untuk memastikan Arya benar-benar tamat. Kamu mau kode pembatalannya? Cancellation code. Tanya Kirana. Arya mengangguk cepat, matanya berbinar penuh harapan. Iya, Kirana. Iya, kumohon. Akan kuberikan. Tapi dengan satu syarat. Arya langsung setengah berdiri dari lantai, meski postur tubuhnya masih membungkuk menyedihkan. Apa itu? Apapun, Kirana. Kamu mau aku minta maaf di koran? Kamu mau mobilku? Ambil. Kirana tersenyum tipis. Mobilmu yang sebentar lagi ditarik leasing? Tidak, terima kasih. Syaratku sangat sederhana. Kirana memberi isyarat mata pada Dimas. Pengacara itu segera mengambil 2 map merah dari dalam briefcase-nya dan meletakkannya di atas meja, di depan Arya. Syarat pertama, kata Kirana menunjuk map pertama. Ini adalah kesepakatan perceraian. Aku mau kamu tanda tangani ini. Sekarang juga. Di sini tertulis jelas bahwa kamu melepaskan hak apapun untuk menuntut harta Gonogini. Dan perceraian ini adalah akibat dari perselingkuhanmu yang buktinya sudah disiapkan oleh pengacaraku. Kalau kamu tanda tangan, prosesnya akan selesai dalam beberapa minggu tanpa kamu perlu hadir. Arya menelan ludah. Bercerai tanpa harta Gonogini. Tapi kalau ia bisa mendapatkan kembali rekening perusahaannya yang bernilai triliunan dan lolos dari jerat Ditjen Pajak, itu adalah harga yang kecil. Baik, aku tanda tangan, kata Arya cepat. Aku belum selesai, potong Kirana. Telunjuknya berpindah ke map kedua. Syarat kedua. Ini adalah surat pelepasan hak atas rumah Pondok Indah yang kita tempati. Rumah itu atas namamu, tapi kamu membelinya pakai uang dari penjualan saham startup pertamaku. Aku ingin rumah itu kembali kepadaku secara legal. Mata Arya terbelalak. Rumah itu aset terakhirku. Kirana, kalau kuberikan padamu dan perusahaanku tetap hancur, aku tinggal di mana? Itu bukan urusanku, jawab Kirana kejam. Kamu punya pilihan. Tanda tangani keduanya sekarang, dan aku akan memberimu flash drive berisi algoritma kode pembatalan. Atau kamu boleh pergi, kembali ke rumah itu dan tunggu petugas penyita aset serta polisi menyeretmu ke penjara besok pagi. Keputusan di tanganmu, kamu punya 10 detik sebelum tawaran ini kedaluarsa. Dimas menyodorkan sebuah pulpen fountain mahal ke arah Arya. Arya berpikir cepat. Kalau ia tidak tanda tangan, ia masuk penjara dan negara tetap akan menyita rumah itu untuk membayar denda pajaknya. Tapi kalau ia tanda tangan, ia punya kesempatan memulihkan sistemnya, mengambil alih perusahaannya lagi, dan memulai dari awal. Setidaknya ia tidak dipenjara. 10, 9. Hitung Dimas santai. Oke, aku tanda tangan. Tangan Arya gemetar hebat saat mengambil pulpen itu. Ia membubuhkan tanda tangannya dengan cepat di atas meterai surat cerai. Lalu dengan hati yang berat, ia menandatangani surat penyerahan hak atas rumah mewahnya. Dimas segera menarik kembali dokumen-dokumen itu, memeriksanya sekilas, lalu mengangguk pada Kirana. Sah dan mengikat secara hukum. Arya menatap Kirana dengan napas tertahan. Sudah kutandatangani semuanya. Mana kodenya? Kirana, mana? Kirana menatap Arya dalam diam. Ia membuka tas tangannya yang elegan, mengeluarkan sebuah amplop hitam kecil bersegel, dan menggesernya ke tengah meja. Arya menyambar amplop itu bagai orang kelaparan melihat makanan. Ia merobeknya dengan kasar. Di dalamnya terdapat secarik kertas dengan deretan barkode dan kombinasi huruf dan angka yang rumit. Itu master key-nya, kata Kirana tenang. Gunakan ponselmu. Buka portal sistem bank yang memblokirmu. Masukkan kode itu di kolom recovery. Arya buru-buru merogoh sakunya, mengeluarkan ponselnya yang layarnya retak. Tangannya yang masih gemetar susah payah mengetikkan URL portal perbankan. Cepat, batinnya. Keringat dingin menetes di pelipisnya. Layar ponselnya menampilkan kotak dialog merah bertuliskan sistem loket. Di bawahnya terdapat kolom Enter Master Key. Dengan teliti, Arya mengetikkan setiap huruf dan angka dari kertas yang diberikan Kirana. FX 900ZA. Arya menekan tombol Enter. Lingkaran loading berputar di tengah layar. Arya merasa jantungnya berhenti berdetak. Ia membayangkan layarnya akan berubah hijau, menampilkan saldo perusahaannya yang kembali utuh,
dan akhirnya ia bisa bernapas lega. Ia membayangkan ia akan kembali menjadi bos besar meskipun tanpa Kirana. Layar berkedip, tapi bukan hijau yang muncul. Layar itu berubah menjadi hitam pekat. Lalu, sebuah peringatan raksasa berwarna merah darah muncul, menutupi seluruh layar. Kata-katanya menggunakan bahasa Inggris, ia mencoba membukanya lagi, tapi layarnya membeku, freeze, perangkat itu telah diblokir total dari jaringan bank manapun. Arya mendongak. Wajahnya tidak lagi pucat, melainkan putih seputih kertas. Matanya melotot tak percaya menatap Kirana. Kirana, layarnya merah. Katanya permanent lockdown. Kode yang kamu kasih salah, Kirana, kasih aku kode yang benar. Kumohon. Kirana meniup tehnya perlahan, lalu tersenyum manis. Sangat manis hingga membuat hawa dingin menjalar di tulang belakang Arya. Kodenya tidak salah, Arya, kata Kirana lembut, menggunakan nada patuh yang sama seperti yang selalu ia gunakan selama 9 tahun menjadi istrinya. Tidak ada cancellation code. Aku sengaja merancang master key itu sebagai pemicu hancur diri, self-destruct. Begitu kamu memasukkannya, sistem diprogram untuk mengunci semua akses secara permanen dan melaporkan kasusnya sebagai finalized. Uang itu tidak akan pernah kembali. Hening sesaat, otak Arya menolak memproses kenyataan itu. Kamu menipuku, bisik Arya, suaranya nyaris tak terdengar. Menipumu? Kirana mengeluarkan tawa kecil yang elegan namun mematikan. Aku hanya memastikan transaksinya selesai. Kamu mau uangnya? Sudah ditarik. Kamu mau cerai? Kertasnya sudah ditandatangani. Dan ya, rumah itu sekarang resmi milikku. Aku tidak perlu membayar pengacara mahal atau repot-repot membaginya denganmu di pengadilan. Terima kasih atas kerjasamamu. Arya akhirnya mengerti segalanya. Jebakan ini berlapis-lapis, dan ia dengan bodohnya berjalan semakin dalam ke jaring laba-laba Kirana, memotong kaki tangannya sendiri, sampai tidak ada yang tersisa. Ia telah menyerahkan istrinya, kekayaannya, kebebasannya, dan rumahnya, hanya untuk sebuah kode palsu. Iblis kau, aum Arya. Ia menerjang ke atas meja berniat mencekik Kirana, namun Dimas sudah berdiri lebih dulu, menahan tubuh pria itu dengan kuat. Dua satpam hotel yang sudah standby langsung menyergap dan memiting lengan Arya, memaksanya mundur. Bawa pria ini keluar. Dia membuat keributan, perintah Dimas lantang pada satpam. Arya diseret menjauh, meronta-ronta, menendang udara, dan meneriakkan caci maki pada Kirana. Tatapan para tamu hotel menusuknya bagai ribuan jarum, menjadikannya tontonan paling memalukan hari itu. Kirana hanya duduk tenang, menonton kepergian mantan suaminya dengan kepuasan yang mendalam. Secangkir teh hangat di tangannya terasa jauh lebih nikmat dari biasanya. Langit Jakarta mulai gelap saat Arya akhirnya tiba di depan gerbang rumah mewahnya di Pondok Indah. Ia naik taksi, dan karena tidak punya uang tunai, ia meninggalkan jam tangan mewahnya, satu-satunya barang yang belum diambil Siska, kepada sopir taksi sebagai bayaran. Langkah Arya berat, tubuhnya mati rasa, pikirannya kosong. Ia hanya ingin sampai di kamarnya, mengunci pintu, dan berharap saat bangun besok, semua ini hanyalah mimpi buruk. Namun, kenyataan menunggunya di depan gerbang besi setinggi 3 meter itu. Gerbang terbuka lebar. Di halaman depan, terparkir 2 mobil pikap milik pemerintah dan sebuah mobil polisi. Beberapa pria tegap berseragam berjaga, sementara petugas lain sibuk menempelkan stiker merah besar di jendela-jendela rumah. Stiker itu bertuliskan, aset ini dalam pengawasan dan disita oleh negara, bank. Arya berlari terhuyung-huyung masuk ke halaman. Hei, apa-apaan ini? Siapa kalian? Apa hak kalian menempel itu di rumahku? Seorang pria berkacamata yang tampaknya adalah ketua tim menghampiri, memegang papan klip berisi setumpuk dokumen. Apakah Anda Bapak Arya? Tanya pria itu dingin. Iya, ini rumahku. Pergi kalian dari sini. Pria itu menodongkan sepucuk surat ke dada Arya. Kami dari tim kurator bank dan Direktorat Jenderal Pajak menindaklanjuti aktivitas rekening perusahaan Anda pagi tadi. Sistem kami mendeteksi gagal bayar skala besar pada pinjaman jatuh tempo, beserta indikasi penggelapan pajak dalam 5 tahun terakhir. Karena seluruh rekening Anda kosong, kami memiliki perintah pengadilan untuk menyita seluruh aset tetap yang terdaftar atas nama Anda, termasuk rumah ini dan isinya. Kalian tidak bisa melakukan itu, teriak Arya histeris. Rumah ini sudah bukan atas namaku lagi. Baru saja kualihkan ke mantan istriku. Arya baru sadar, kalau rumah ini disita karena utangnya, ia akan kehilangan segalanya. Tapi kalau rumah ini milik Kirana, setidaknya rumah ini aman dari sitaan utang perusahaannya, meski ia tidak bisa tinggal di situ. Mohon maaf, pemindah tanganan hak milik yang dilakukan setelah surat perintah penyitaan ini diterbitkan pukul 14.00 siang tadi,
dianggap tidak sah demi hukum, jelas petugas itu tanpa ekspresi. Bapak, aset ini sudah dibekukan. Anda harus segera mengosongkan tempat ini. Dari garasi, Arya melihat SUV dan sedan mewahnya yang biasa ia kendarai sedang dinaikkan ke atas mobil derek tow truck. Seluruh kekayaannya dilucuti tepat di depan matanya. Di dekat pos satpam, berdirilah Pak Slamet. Satpam tua itu sudah berganti pakaian sipil, memegang ransel kecil berisi barang-barangnya. Pak Slamet menatap Arya dengan ekspresi rumit campuran antara kasihan dan rasa takjub melihat betapa cepatnya karma bekerja. Pak Slamet. Suara Arya bergetar. Tolong aku. Suruh mereka pergi. Pak Slamet menggeleng pelan. Ia berjalan mendekati mantan bosnya. Maaf, Pak Arya. Saya mau pamit. Petugas menyuruh saya mengunci semua gerbang dan menyerahkan kuncinya ke mereka. Bapak juga sudah tidak boleh masuk lagi ke rumah ini. Kata-kata Pak Slamet adalah gema dari masa lalu. Belum genap 12 jam yang lalu, Aryalah yang meneriakkan perintah itu. Jangan pernah biarkan dia masuk lagi. Kini, kata-kata itu berbalik menampar wajahnya. Dua petugas keamanan mendekat, memegang lengan Arya, dan secara paksa menggiringnya keluar dari properti itu. Arya tidak melawan. Ia tidak punya sisa tenaga, air matanya sudah mengering. Ia berdiri di trotoar di luar gerbang rumahnya sendiri. Seorang petugas menutup gerbang besi itu dengan suara debuman keras yang bergema, lalu merantainya dengan gembok besar. Arya dibuang ke jalanan. Sendirian, tunawisma, tanpa istri, tanpa perusahaan, dan tanpa uang sepeser pun di kantongnya. Malam mulai turun, dan angin dingin berembus menembus kemeja tipisnya. Ia menatap rumah gelap yang dulu menjadi simbol keangkuhannya. Semuanya sudah tamat. Bunyi palu hakim bergema 3 kali di ruang sidang Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Suara itu adalah melodi paling indah di telinga Kirana. Udara di ruang sidang terasa sejuk. Kirana duduk dengan anggun, mengenakan blazer putih krem dan celana panjang senada. Rambutnya tertata rapi, dan wajahnya memancarkan ketenangan absolut. Di sebelahnya, Dimas merapikan dokumen-dokumen putusan dengan senyum puas. Di seberang mereka, kursi pihak tergugat kosong melompong. Arya tidak hadir. Bukan karena tidak mau, tapi karena ia tidak mampu. Mantan suaminya itu tidak punya uang sepeser pun untuk menyewa pengacara, apalagi ongkos transportasi untuk datang ke pengadilan. Surat panggilan sidang yang dikirim ke alamat lamanya, tentu saja tidak pernah sampai ke tangannya karena rumah itu sudah disegel bank. Ditambah lagi, tanda tangan Arya di atas surat perjanjian cerai bermeterai yang disiapkan Dimas di lobi Hotel Tempo Hari adalah bukti yang sangat kuat. Ditambah dengan bukti perselingkuhannya dengan Siska, dan status baru Arya sebagai tersangka kasus penggelapan pajak. Perceraian itu dikabulkan dalam waktu yang sangat rekor, tak sampai 1 bulan. Selamat Kirana, bisik Dimas, memasukkan salinan putusan ke dalam briefcase-nya. Mulai detik ini, kamu resmi menjadi wanita lajang lagi, bebas dari parasit. Kirana menarik napas dalam-dalam, melepaskan beban 10 tahun yang mengimpit pundaknya. Terima kasih banyak, Dimas. Kalau bukan karena otak hukummu yang brilian dalam menyusun klausul-klausul itu, rencanaku tidak akan berjalan semulus ini. Mereka berjalan keluar dari ruang sidang menuju area parkir. Sinar matahari bersinar terang, seolah merayakan kebebasan Kirana. Jadi, apa langkah selanjutnya? Tanya Dimas saat mereka berdiri di samping mobil mewah baru yang baru saja dibeli. Kirana kali ini 100% menggunakan uang yang dihasilkannya dari perusahaan startupnya yang berbasis di Singapura dan sama sekali tak tersentuh. Langkah selanjutnya, Kirana memakai kacamata hitamnya, matanya yang tajam berkilat di baliknya. Aku akan membersihkan sisa sampah. Arya sudah hancur, tapi ada 1 orang lagi yang belum mendapat gilirannya. Dimas tertawa pelan. Siska, apa yang akan kamu lakukan padanya? Kamu tahu kan? Kalau orang-orang arogan jatuh miskin, biasanya mereka akan mencari dahan lain untuk bergantung. Kirana tersenyum pahit. Aku hanya akan memastikan tidak ada satupun dahan di kota ini yang bersedia menampungnya. Siska mengumpat kasar saat melangkah keluar dari sebuah toko emas di kawasan Pasar Baru, membanting pintu kaca karena frustrasi, mengabaikan tatapan sinis satpam toko. Bangsat, penipu bangkrut sialan, rutuk Siska, berjalan cepat menuju halte busway. Ia baru saja mencoba menjual beberapa perhiasan dan 2 buah jam tangan Rolex yang ia curi dari brankas Arya di hari ia kabur. Rencananya, ia akan menggunakan uang itu untuk menyewa apartemen mewah sambil mencari sugar daddy baru. Tapi ternyata, dunia sedang tidak berpihak padanya. Pemilik toko menertawakannya. Rolex yang selalu dipamerkan Arya ternyata hanyalah barang KW super, replika. Begitu pula dengan kalung berlian yang katanya dibeli di Eropa, kualitasnya sangat rendah. Selama ini,
Arya menipunya dengan barang-barang imitasi agar bisa berhemat. Uang cash yang dibawanya memang asli, tapi jumlahnya tidak seberapa, dan nyaris habis setelah sebulan ia berusaha mempertahankan gaya hidup mewahnya. Siska menolak menurunkan standarnya. Ia terus nongkrong di kafe-kafe elit di SCBD dan Senopati, berdandan menor, berburu pria kaya hidung belang. Malam itu, Siska mengenakan gaun merah ketat andalannya dan masuk ke sebuah lounge eksklusif tempat para pengusaha biasa bersantai. Matanya langsung tertuju pada seorang pria parubaya yang mengenakan jam tangan Richard Mille asli. Siska sudah belajar membedakannya sekarang. Ia mendekati meja pria itu, memamerkan senyum paling menggodanya. "Sendirian saja? Boleh saya temani?" sapanya manja. Pria itu mendongak. Awalnya ia tersenyum melihat kecantikan Siska. Namun saat melihat wajah Siska dengan jelas, senyumnya lenyap, digantikan dengan tatapan jijik. Pria itu mengambil ponselnya, membuka grup WhatsApp eksklusif yang berisi ratusan pengusaha dan eksekutif di Jabodetabek, lalu menyodorkan layarnya tepat ke wajah Siska. Di layar itu, terpampang foto wajah Siska yang sangat jelas beserta KTP-nya, riwayat pekerjaan palsunya, dan rekaman digital chatnya dengan Arya yang merencanakan untuk menguras aset istri sah. Di bawahnya terdapat peringatan dengan huruf tebal, "Hati-hati dengan wanita ini, sindikat pemerasan dan spesialis penghancur aset perusahaan." Darah Siska tersirap, wajahnya pucat pasi. "Oh, jadi kamu yang namanya Siska itu," suara pria itu berat dan mengejek. "Perempuan yang bersekongkol sampai perusahaan Arya disita negara. Kamu pikir berita tidak menyebar di lingkaran kami? Tidak ada laki-laki waras di ruangan ini yang mau dekat-dekat dengan parasit beracun sepertimu." Beberapa pria di meja sebelah mulai berbisik-bisik dan menatap Siska dengan sinis, tawa merendahkan terdengar dari berbagai sudut. "Mbak, mending Anda keluar sekarang sebelum saya panggil keamanan," kata pria itu, mengibaskan tangannya seolah mengusir lalat. "Bikin rusak pemandangan saja." Siska menahan air matanya, wajahnya panas terbakar rasa malu. Ia berbalik dan berlari keluar dari lounge itu menembus dinginnya malam Jakarta. Kirana. Ini pasti ulah Kirana. Perempuan pendiam yang selama ini ia remehkan itu telah menyebarkan datanya ke seluruh koneksi bisnis di ibu kota. Kirana benar-benar telah menutup semua pintu untuknya. Bulan demi bulan berlalu. Tabungan Siska habis tak tersisa. Ia diusir dari apartemen kecilnya karena menunggak uang sewa. Karena namanya sudah di blacklist di mana-mana, tidak ada perusahaan atau agensi marketing yang mau mempekerjakannya. Pada akhirnya, keangkuhan Siska harus tunduk pada rasa lapar. Wanita yang dulu menenteng tas desainer puluhan juta itu kini harus berdiri seharian, melawan lelah, bekerja sebagai sales door-to-door panci murahan di sebuah permukiman padat penduduk, mengais komisi harian yang bahkan tidak cukup untuk membeli secangkir kopi di kafe yang dulu sering ia kunjungi. Hujan mulai turun deras, membasahi trotoar di kawasan Tanah Abang. Angin malam terasa menusuk tulang, namun seorang pria tuanan lusuh tampaknya tak peduli. Ia duduk meringkuk di emperan sebuah minimarket yang sudah tutup. Pakaiannya adalah kemeja flanel kotor yang kancingnya banyak terlepas dan celana jeans sobek. Rambutnya gondrong, kusut masai, dan mulai memutih. Bau keringat, debu jalanan, dan keputusasaan menguar dari tubuhnya. Itu adalah Arya. 1 tahun berlalu sejak malam ia diseret keluar dari rumah mewahnya. Hidupnya benar-benar hancur lebur. Polisi dan Ditjen Pajak mengambil semuanya. Rekeningnya dibekukan, kartu kreditnya dibatalkan. Ia sempat dipenjara beberapa bulan atas kasus penggelapan pajak, dan begitu keluar, ia tidak punya siapa-siapa. Teman-teman bisnisnya memblokir nomornya, kerabat yang dulu sering ia beri uang kini menutup pintu rapat-rapat, takut tertular kesialannya atau dipinjami uang. Perut Arya berbunyi nyaring, ia belum makan sejak kemarin sore. Tangan kirinya yang gemetar memegang sebuah gelas plastik bekas air mineral, berharap ada pejalan kaki dermawan yang melemparkan koin. Sebuah sedan mewah melaju kencang melewati genangan air di jalan raya, mencipratkan air kotor ke sekujur tubuh Arya. Ia tak punya tenaga lagi untuk marah, ia hanya mengusap wajahnya yang basah dengan lengan bajunya yang dekil. Tiba-tiba, mata Arya terpaku pada sebuah videotron raksasa di gedung seberang jalan. Layar itu menampilkan iklan dari sebuah majalah bisnis ternama. Di layar raksasa itu, terpampang wajah yang sangat ia kenal, Kirana. Mantan istrinya itu tampak bersinar. Ia mengenakan setelan power suit berwarna marun yang elegan, tersenyum penuh percaya diri ke arah kamera. Di bawah wajahnya, terpampang tulisan besar, Kirana, CEO fintech paling inovatif tahun ini, menaklukkan pasar global di tengah badai. Arya terpaku. Ia tidak bisa mengalihkan pandangannya dari layar itu. Wajah itu dulu pernah menatapnya dengan patuh sambil menyeduhkan kopinya setiap pagi. Wanita luar biasa itu dulunya adalah miliknya.
Uang, kesuksesan, kenyamanan semuanya pernah ada di genggamannya. Tapi karena keserakahannya, karena ia merasa lebih pintar, ia menghancurkan semuanya. Di kepalanya, Arya tiba-tiba mendengar suaranya sendiri, menggema menembus waktu dari hari ia melempar Kirana keluar rumah. Kamu sekarang tidak lebih dari seorang gembel gelandangan yang tidak punya uang sepeser pun. Arya menunduk menatap dirinya sendiri, menatap celana sobeknya, menatap gelas plastik kosong di tangannya yang kotor. Air mata panas mulai menetes, bercampur dengan air hujan di wajahnya. Dadanya sesak oleh penyesalan yang teramat sangat. Kata-katanya sendiri telah menjadi kutukan yang berbalik menghajarnya dengan presisi yang kejam. Kirana kini berada di puncak dunia, tak tersentuh, sementara dialah yang benar-benar menjelma menjadi seorang gembel gelandangan yang tidak punya uang sepeser pun. Karma tidak pernah salah alamat. Ia berjalan perlahan, memastikan korbannya menderita di setiap detik perjalanannya. Pagi itu, suasana di depan rumah mewah kawasan Pondok Indah terasa berbeda. Papan sitabang yang selama setahun ini menggantung jelek di gerbang besi kini telah lenyap. Sebuah taksi berhenti di seberang jalan. Pak Slamet, pria parubaya yang dulu menjadi satpam di sana, turun dengan wajah bingung. Ia merapikan keras seragam satpam lamanya yang selama ini ia simpan. Semalam, ia menerima telepon dari nomor tak dikenal, memintanya datang ke alamat ini pukul 09.00 pagi. Ada pekerjaan untukmu, kata suara itu. Dengan ragu, Pak Slamet berjalan mendekati gerbang. Sejak rumah itu disita, ia terpaksa pulang ke kampung dan kerja serabutan. Usianya membuatnya sulit mencari pekerjaan baru di ibu kota. Saat ia berdiri di depan gerbang, sebuah Mercedes-Benz S-Class hitam mengkilap berbelok perlahan dan berhenti tepat di depannya. Kaca jendela belakang perlahan turun. Jantung Pak Slamet nyaris berhenti berdetak melihat siapa yang duduk di dalam. Ibu. Ibu Kirana? Pak Slamet tergagap tak percaya, air mata menggenang di pelupuk matanya. Kirana tersenyum hangat dari dalam mobil. Ia membuka pintu dan melangkah keluar. Halo Pak Slamet, bagaimana kabarnya? Bapak sehat? Pak Slamet langsung membungkuk hormat, menahan isak tangis yang tiba-tiba menyesak di tenggorokannya. Sehat, Bu. Alhamdulillah saya sehat, Ibu. Kenapa Ibu ada di sini? Rumah ini dilelang oleh Bank bulan lalu, Pak Slamet, jawab Kirana lembut. Dan saya membelinya kembali, cash, atas nama saya sendiri. Semuanya bersih, legal, dan tidak ada kaitannya dengan perusahaan Arya yang bangkrut. Pak Slamet mendongak, menatap Kirana dengan penuh kekaguman. Ia ingat jelas bagaimana bank menyita rumah ini. Ternyata Kirana memang sengaja membiarkan itu terjadi, agar ia bisa mengambil kembali rumah ini secara bersih tanpa harus berebut harta gono gini di pengadilan. Isi kepala mantan majikannya ini sungguh luar biasa. Jadi, Ibu akan kembali tinggal di sini? Kirana mengangguk. Iya, tapi kali ini, rumah ini terlalu besar untuk saya sendirian. Saya butuh orang yang bisa dipercaya untuk memegang keamanan di sini. Kirana merogoh tasnya, mengeluarkan sebuah amplop tebal dan meletakkannya di tangan Pak Slamet. Ini kunci pos satpam. Di dalam ada uang saku dan seragam baru untuk Bapak. Bapak mau bekerja lagi untuk saya. Saya bayar 2 kali lipat dari yang biasa diberikan pria yang mengusir Bapak dulu. Air mata Pak Slamet akhirnya tumpah. Tangannya gemetar menerima amplop itu. Tak peduli harga dirinya, ia langsung berlutut dan mencium punggung tangan Kirana berkali-kali. Terima kasih, Bu. Ya Allah. Terima kasih banyak. Ibu benar-benar orang baik. Saya janji, Bu Kirana. Saya akan menjaga rumah ini dengan nyawa saya. Tidak akan ada orang jahat yang bisa masuk ke rumah Ibu. Saya tahu Pak Slamet. Saya percaya pada Bapak, kata Kirana sambil membantu pria tua itu berdiri. Sekarang tolong, buka gerbangnya ya Pak. Saya ingin pulang. Pak Slamet mengangguk penuh semangat. Ia berlari ke arah gerbang besi raksasa itu, membuka gembok barunya, dan mendorong kedua sisinya lebar-lebar. Ia berdiri tegap, memberikan salut paling sempurna saat mobil Kirana perlahan masuk ke dalam garasi. Sinar matahari pagi menembus jendela besar di lantai 2, menerangi kamar utama yang telah berubah total. Tidak ada lagi perabotan gelap dan kaku peninggalan Arya. Semuanya telah diganti dengan desain modern minimalis bernuansa pastel yang hangat dan menenangkan. Kirana melangkah keluar ke balkon kamarnya. Ia mengenakan jubah sutra lembut, secangkir kopi hitam panas di tangannya yang asapnya masih mengepul. Ia bersandar di pagar balkon, menatap halaman yang luas. Kolam renang biru jernih memantulkan sinar matahari, menciptakan riak cahaya yang menari-nari di dinding. Suara kicau burung terdengar sayup dari pohon mangga di sudut taman. Kedamaian. Satu kata sederhana, namun harganya sangat mahal. Kirana menyesap kopinya perlahan. Rasa pahit yang sempurna dan kaya aroma itu adalah hadiah bagi panca inderanya.
Ia teringat kembali pada kejadian 1,5 tahun lalu. Hari di mana ia berdiri di trotoar panas, diusir hanya dengan membawa koper kecil. Hari di mana ia dianggap lemah, tak berharga, seorang gembel. Ia tersenyum sendiri. Terkadang, orang lupa bahwa diam bukan berarti lemah. Air yang tenang seringkali menyembunyikan arus yang paling mematikan. Arya pikir, dia sedang bermain catur dengan seorang pion. Dia tidak sadar bahwa sejak awal, Kirana lah yang merancang papan caturnya dan membuat aturannya. Ponsel di saku jubahnya bergetar. Panggilan video dari Dimas. Kirana menggeser layar. Wajah sumringah Dimas muncul. "Selamat pagi, Ibu CEO," sapa Dimas ceria. "Maaf mengganggu weekendmu. Aku cuma mau memberitahu, pitching kita dengan investor Silicon Valley semalam sukses besar. Mereka setuju untuk pendanaan Series B startupmu. Valuasinya 3 kali lipat lebih tinggi dari bulan lalu." Sebuah tawa kecil meluncur dari bibir Kirana. "Kerja bagus, Dimas. Kirim draft kontraknya ke emailku. Nanti ku baca habis makan siang." "Siap, bos." Ngomong-ngomong, kamu nyaman kembali ke rumah itu? Nggak ada hawa negatif atau sisa jejak parasit kan?" goda Dimas. Kirana menatap sekeliling. Ia menatap rumah yang dulunya menjadi saksi bisu air mata dan pengkhianatannya. Kini, rumah ini adalah saksi bisu kebangkitan dan kekuatannya. Rumah ini bukan lagi penjara yang dibangun Arya. Ini adalah istana yang ia rebut kembali dengan kecerdasannya. "Sama sekali tidak ada, Dimas," jawab Kirana. Suaranya mantap dan penuh kepastian. Udaranya sangat bersih sekarang. Tidak ada parasit. Hanya ada langit biru yang cerah. Kirana mematikan panggilan, menatap lurus ke depan, dan menghirup udara pagi dalam-dalam. Ia telah membakar masa lalunya hingga menjadi abu. Dan di atas reruntuhan itu, ia membangun sebuah kerajaan baru yang tak akan pernah bisa dirobohkan oleh siapapun. Permainan telah usai, dan sang ratu berdiri sebagai pemenang mutlak.